Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian dan tujuan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi belajar merupakan daya gerak dari dalam diri siswa yang membuatnya ingin dan bersemangat dalam belajar untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Motivasi memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku. Secara psikologis, motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Dengan kata lain, individu mendapatkan dorongan untuk memulai dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam motivasi atau dorongan yang membuat individu melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi atau dorongan tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap individu dunia pendidikan. Motivasi yang sangat diperlukan yaitu dengan menumbuhkan motivasi belajar setiap siswa. Motivasi belajar setiap siswa yang kuat, maka dengan mudah dapat memahami pelajaran secara maksimal. Siswa juga memiliki cara berbeda-beda dalam membangkitkan motivasi belajar. Terdapat beberapa siswa yang tertarik pada proses pembelajaran di dalam kelas, namun terdapat siswa yang lebih tertarik dengan proses pembelajaran di luar kelas. Karena selain siswa bebas berinteraksi dengan teman sekolah, siswa juga dapat melakukan kegiatan di lingkungan secara langsung. Motivasi belajar yang membuat siswa tersebut menjadi bersemangat dalam belajar sehingga membuat pengetahuan siswa menjadi bertambah. Motivasi juga disebut sebagai mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Motivasi adalah suatu kondisi atau status internal yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal lain, motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar ialah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. Dalam indikator upaya guru meningkatkan motivasi belajar untuk siswa yang kurang memiliki motivasi. Pertama, memberi angka-angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya, angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja.
Guru menerapkan motivasi kepada siswa dengan cara yang pertama menggunakan metode pembelajaran. Contoh, salah satu metode yang digunakan oleh guru adalah metode diskusi dan tanya jawab. Selain itu, guru juga menyampaikan secara langsung motivasi kepada siswa agar mereka selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Karena motivasi sangat dibutuhkan oleh siswa agar mereka selalu bersemangat pada saat melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Terkadang siswa mudah merasa bosan pada saat mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka solusinya adalah menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, dan jika ia berhasil biasanya saya selalu memberikan pujian. Faktor yang bisa memotivasi siswa adalah yang pertama cita-citanya. Biasanya jika kita berikan kepada siswa untuk mewujudkan cita-citanya, maka ia akan bersemangat dalam mengajar. Setelah itu kondisi siswa, jika siswa sudah merasa bosan dalam belajar, biasanya guru mengajak siswa untuk mengembalikan semangat mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Guru memotivasi siswa dengan cara yang pertama, mengajak siswa menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, memberikan motivasi kepada siswa. Jika siswa sudah merasa bosan belajar, biasanya guru juga mengajak mereka bermain agar mereka bersemangat kembali. Adapun tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa prinsip motivasi, yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama dari motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga adalah motivasi beberapa pujian lebih baik daripada hukuman. Adapun komponen yang muncul di dalam motivasi yaitu pertama arah, kedua usaha, ketiga ketekunan, keempat individu mencapai tujuan. Dan bagaimana seorang guru ketika mendapat siswa yang motivasinya menurun, yaitu dengan menjadikannya siswa sebagai peserta didik yang aktif, dan jika ia berhasil biasanya akan selalu diberi pujian.